Kadang saya ada juga nih nonton, dia mungkin karena gabut ya, dia ngitungin itu, beras. Serius, iya beneran. Iseng-iseng aja kayak yang cewek-cewek yang live show gitu aja yang nggak jelas. Live stream apa gitu. Jadi sebetulnya dengan banyaknya informasi yang kita konsumsi, rasa FOMO kita, kemudian kita juga membanding-bandingkan kehidupan kita dengan apa yang kita lihat di Instagram. Tapi di balik itu semua, manusia itu sebetulnya merasa sepi. Perkembangan teknologi bikin berbagai platform digital banyak bermunculan, khususnya media sosial. Mau jadi penikmatnya aja, cuma baca dan nonton bisa. Mau jadi content creator-nya juga bisa. Hal ini membuat siapa saja bisa dengan mudah dapat panggung. Cukup bermodal kuota internet dan gadget, semuanya bisa diakses. Tinggal swipe, klik, connect, direkam deh videonya. Berbagai inovasi baru pun muncul, salah satunya adalah fenomena live stream video. Cukup membawa sebuah miracle di hidup aku yang tadinya tuh aku kan cewek, orang tua aku bilang kamu main game mulu bla bla bla. Ternyata aku bisa mengubah stigma jelek terhadap main game itu loh. Nih aku tuh main game cuma bukan sekadar main game loh, aku tuh menghasilkan uang juga, walaupun awal-awalnya nggak sebanyak itu ya, cuman karena aku rutin di tahun 2021 ya udah gitu loh, aku bisa ngebuktiin ke orang tua aku sampai akhirnya orang tua aku ternyata si Prudence sekarang jadi streamer, ya udah gitu loh. Pindah haluan streamer itu ya mungkin karena banyak klub yang belum buka ya, dan juga ada pendapatan juga kan dari live streaming, kenapa nggak dicoba juga gitu kan. Secara teknis, live stream video berarti menangkap sinyal gambar digital untuk dikirim ke berbagai penerima di dunia. Dengan live streaming, kita bisa langsung berkomunikasi dengan host atau kreator konten menggunakan fitur live chat. Jumlah orang yang bisa menggunakan fitur ini tidak terbatas. Ini membuat live streaming menarik perhatian pengguna. Apalagi nih ya, saat ini semakin banyak orang yang menggunakan internet baik untuk belajar maupun cari hiburan. Pengguna platform digital pun terus bertambah. Seperti TikTok nih, dilansir dari Statista, data tahun 2020 menunjukkan jumlah pengguna TikTok dari Indonesia menduduki peringkat kedua di seluruh dunia, yakni 22,2 juta pengguna per bulannya. Angka ini pun mendorong berbagai konten kreator berlomba-lomba untuk menarik perhatian penonton. Alhasil, konten yang dilahirkan menjadi sangat beragam. Ada game, ada musik, chit-chat, sampai konten-konten yang random. Kadang saya ada juga nih nonton, dia mungkin karena gabut ya, dia ngitungin itu, beras. Serius, iya beneran. Jadi dia ngitungin beras, jadi banyak aja gitu, iseng aja gitu. Kadang kan saya suka di-share kan, ngitungin beras, terus suka ngupasin kulit telur tuh, pakai capitan kayak gitu-gitu kan. Nah itu maksudnya mungkin buat kita hiburan aja sih, maksudnya lucu-lucuan aja gitu. Kalau live stream mulai sih kayak yang mulai suka nonton yang live show gitu, yang iseng-iseng aja kayak yang cewek-cewek yang live show gitu aja yang nggak jelas. Live stream apa gitu, ngobrol-ngobrol doang, yang ngobrol-ngobrol doang apa ya namanya, yang live post gitu. Kalau kita lihat dalam perkembangannya sampai hari ini, menurut berbagai lembaga riset, kehidupan kita ini sudah kita pindahkan hampir 80% itu ke digital device. Jadi sebetulnya dengan banyaknya informasi yang kita konsumsi, rasa FOMO kita, kemudian kita juga membanding-bandingkan kehidupan kita dengan apa yang kita lihat di Instagram, kemudian juga mengikuti peristiwa dari Twitter dan sebagainya. Tapi di balik itu semua, manusia itu sebetulnya merasa sepi. Jadi interaksi yang kaya itu kan sebetulnya interaksi tatap muka. Kemudahan akses ini mendorong konten-konten untuk terus berkembang. Muncul juga nih platform khusus untuk live streaming seperti ada Nimo TV, Twitch,
Bigo Live, dan lain sebagainya. Tapi ada juga nih platform ilegal yang nakal, menjamur, dan ingin menarik sebanyak mungkin pengguna tak terkecuali dari Indonesia. Hal ini bikin konten live streaming berkembang ke arah yang tidak diinginkan. Kalau kita melihat aplikasi live streaming ataupun platform live streaming yang selama ini digunakan masyarakat, tidak sedikit yang berujung pada aktivitas-aktivitas ilegal atau aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundangan di Indonesia. Buka baju, biasanya kalau buka baju dia joget-joget apa gitu namanya, aduh lupa. Ya joget-joget yang kayak gitulah, gak bisa ditiruin sih. 17 September 2021 lalu, live streamer Kuda Poni digerebek polisi. Ia diduga menyiarkan konten seks secara live di aplikasi live streaming. Meski pemerintah dalam hal ini Kominfo telah melakukan patroli siber dan pembekuan beberapa platform yang melanggar aturan, tapi tetap saja ada yang kecolongan. Beberapa platform yang pernah dibekukan oleh Kominfo adalah Bigo Live, TikTok, LiveMe, Mango Live, Boom Live, dan Kwaigo. Platforms ini dianggap melanggar aturan terkait SARA, asusila, pornografi, eksploitasi seksual pada anak, dan juga prostitusi online. 2 di antara 6 platforms yang dibekukan akhirnya sudah diaktifkan kembali, yaitu Bigo Live dan TikTok. Tentunya dengan perjanjian bahwa mereka tidak akan lagi melanggar aturan Kominfo. Apa yang dikejar dan dicari oleh para kreator konten hingga berlomba-lomba merebut perhatian penonton dengan berbagai cara? Jadi kita tuh sebagai viewer gak cuma bisa subscription, kita bisa tetap donate tapi lewat Saweria atau lewat platform lain. Itu duitnya langsung ke kita gitu, paling kepotong pajak lah. Sama ada lagi Beats, kita kirim Beats, itu kayak cheer gitu loh, kayak ngetip. Tapi lewat kayak ada diamond, kayak ada bentuk-bentukannya tuh beda-beda gitu loh tiap currency. Dari yang kita nggak kenal banyak orang yang di luar sana gitu kan, kayak di daerah kan, jadi orang kan lebih kenal kita juga kan. Itu jadi saya punya koneksi, punya link nggak cuma di daerah Jakarta doang gitu, tapi di luar Jakarta pun ada koneksi gitu. Jadi semua kita kembalikan kepada talentnya. Jadi apa yang mereka dapat, misalkan dari saweran itu kita alokasikan lagi kepada event-event yang mereka selenggarakan biar menaikkan exposure mereka. Ya, salah satu daya tarik menjadi kreator konten live streaming tentu saja adalah menghasilkan uang. Beberapa platform menyediakan sistem donasi yang memang ditujukan untuk memberikan bentuk apresiasi kepada streamer. Dengan banyaknya jumlah streamer yang ada saat ini, persaingan antar mereka pun semakin ketat. Biasanya kalau dari agensi pasti ada ngebantu supaya yang berbakat atau yang punya potensi jualnya itu dibantu supaya namanya dikenal lebih cepat. Itu keuntungan agensi. Beda dengan personal, beda dengan perseorangan nge-live gitu loh. Terus dari agensi itu biasanya ada bonus-bonusnya. Dari setiap agensi itu ada gitu. Makanya kita tuh bikin support system itu bukan hanya bentuk dari saweran kayak gift gitu ya. Itu malahan bukan highlightnya kalau menurut saya. Jadi highlight utama tuh kayak support system yang kita bangun tuh untuk mengembangkan talent-talentnya tuh. Di antara berbagai konten bermanfaat dari para kreator, sayangnya banyak pula yang bersedia membuat konten negatif demi mendapatkan benefit dari industri ini. Tentu perlu regulasi yang kuat agar segala aktivitas live streaming bisa berjalan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Apalagi konten-konten negatif saat ini bisa dengan mudah diakses pengguna. Selain Kementerian Kominfo dan agensi, pihak platform juga memiliki peran besar dalam menjadi polisi konten. Pasalnya, jika ada konten yang melanggar aturan, maka platformlah yang akan dilirik terlebih dulu oleh pihak berwenang. Jadi, jika ada konten yang kelewat batas, platform harus segera melaporkan atau menonaktifkan akun tersebut. Semakin banyak pengguna, semakin banyak juga risikonya. Untuk konten guideline ini yang pertama itu batas usia minimal creator atau host yang dapat melakukan live streaming adalah umur 18 tahun ke atas. Terkait konten, kami akan menghapus segala konten. Jadi ini komitmen kami dari TikTok. Kami akan menghapus segala konten termasuk video, audio, siaran langsung
live streaming tadi, foto, gambar, komentar, dan teks yang melanggar panduan komunitas kami. Di panduan komunitas ini meliputi penyebaran konten hoax, kebencian, kekerasan, terus mencelakai diri sendiri, perundungan, dan ini berlaku untuk para creator live streaming dan audiens yang berinteraksi dengan creator. Jadi nggak hanya creators, tapi dari audiensinya juga kita perhatikan. Untuk mendeteksi konten-konten negatif yang hadir di berbagai platform, pemerintah menggunakan satu mesin khusus yang bernama ICE sejak 2018 lalu. Tercatat pada 3 hari pertama sejak diaktifkan, mesin tersebut berhasil mendeteksi sebanyak 120.000 situs porno di Indonesia dari total 1,2 juta alamat web yang diperiksa. Mesin sensor internet ini diharapkan mampu menahan arus deras konten negatif yang beredar di Indonesia. Tapi selain pengawasan dari pemerintah, edukasi yang tepat serta melek norma dan moral dalam beraktivitas internet harus menjadi fondasi utama. Nah, terkait dengan literasi digital ini memang menjadi pekerjaan bersama, tidak hanya pekerjaan pemerintah saja. Ada kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berkreasi. Tetapi kebebasan itu terikat atau terbatasi oleh tanggung jawab. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab itulah yang kita pegang. Agensi, platform, pemerintah, dan kreator diharapkan mampu menjalankan fungsinya masing-masing agar industri live streaming di Indonesia terus berkembang. Buat teman-teman di sini yang pada punya passion di dunia streaming, dunia games, atau dunia e-sport apapun itu, kalian tuh harus coba untuk gapai mimpi itu ya. Karena apa? Karena kesempatan itu nggak datang 2 atau 3 kali gitu loh. Karena mumpung sekarang industrinya tuh lagi naik-naiknya, kita juga sekarang lagi banyak yang buka rekrutmen kayak contoh pemain e-sport atau mungkin caster, mungkin sekarang jadi streaming salah satunya gitu ya. Yes, pengguna baik kreator maupun penonton diharapkan bijak dalam memanfaatkan teknologi ini. Justru society, justru komunitas itu mencoba lebih menyaring dengan hanya memberikan penghargaan pada konten yang bagus. Jadi konten yang buruk sudah nggak usah diomongin, biarin aja. Kalau di teori komunikasi, ketika ada komunikasi itu kan terjadi 2 arah. Kalau salah satu saja yang meminta interaksi tapi tidak ditanggapi kan berhenti sendiri. Nah, demikian juga dengan konten, seberapa banyaknya pun tapi kontroversial, biarin aja, nggak usah diomongin, nggak usah diviralin, nggak usah dijadiin trending topic, nanti kan hilang sendiri. Nah, itu memang sulit, tetapi secara sosiologis itu bisa dicapai mestinya.